selalu menganulir dan selalu beralasan berdalih dengan membuat framing-framing di publik bahwa Ibda Rudi Soik sedang membongkar mafia BBM. Sangat menyayangkan hal seperti ini harus diangkat sampai ke DPR RI di pusat. Sayang Pak Kapolda ini diadili di sini, dipermalukan di sini. Apa tidak ada lagi cara lain yang lebih bijak untuk menangani masalah ini? Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuskrip Papua. Irjen Pol Daniel Tahi Silitonga yang menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur telah mendapat sorotan khusus terkait kasus pemecatan Ibda Rudi Soik. Sayang sekali Kapolda diadili di DPR RI, ini menandakan situasi tingkat kepercayaan masyarakat NTT terhadap pengayom masyarakat khususnya Polda NTT turun drastis. Pembelajaran bagi kita semua bahwa, segala sesuatu ada masa dan waktunya. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri dan berbahagialah kita yang berpihak pada kebenaran. Dalam video kali ini terlihat jelas bahwa Polda NTT beserta jajarannya berusaha membela diri seolah-olah sedang mencari pembenaran diri. Tetapi sayang sekali Polda NTT dirujak oleh anggota DPR, alias dipermalukan di ruang sidang. Rahayu Saraswati bersuara lantang dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR yang membahas polemik pemecatan Ibda Rudi Soik usai membongkar mafia BBM di Nusa Tenggara Timur. Rahayu Saraswati atau biasa disapa Sara adalah keponakan Presiden Prabowo Subianto. Dia sangat menyayangkan Polda NTT beserta jajarannya harus dipanggil sampai ke DPR RI Pusat dalam kasus Rudi Soik. Ini menandakan moral penegakan hukum di Indonesia sedang tidak sehat. Sekilas rapat ini berjudul Rapat Dengar Pendapat, kenyataannya Kapolda NTT beserta jajarannya seperti sedang diadili. Ini sungguh disayangkan. Beberapa tahun lalu ada kasus polisi Verdi Sambo. Kini ada lagi kasus pecat Rudi dari institusi yang sama. Ini institusi negara kok semakin mengerikan. Dalam pandangan masyarakat awam, ini terlihat jelas bahwa anggota DPR lebih dapat dipercaya daripada penegak hukum. Sangat kasihan. Beni Kaharman juga sebut bahwa pemecatan Ibda Rudi Soik ini tak masuk akal. Mengapa enggak masuk akal? Ini pemaparan soal kasus BBM kok sampai Rudi Soik dipecat. Kalaupun ada kesalahan yang dilakukan oleh saudara Rudi Soik, apakah setimpal hukuman yang dijatuhkan kepadanya? Beni juga mencurigai adanya motif tertentu di balik pemecatan tersebut. Ia bahkan menduga ada pihak yang berusaha menyingkirkan Rudi, mengingat ada anggota Polda NTT yang pernah memasukkan Rudi ke penjara karena pasang badan dan membela dalam penanganan sebuah kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO. Yang saya temukan adalah orang yang dulu memasukkan Rudi Soik ke bui dalam kasus TPPO, ini ada di Polda NTT. Saya duga pemecatan Rudi Soik ini adalah balas dendam, demikian ungkap Beni Harman. Tujuan saya YouTuber Manuskrip Papua mengangkat video dan masalah ini adalah agar DPR Papua juga punya keberanian dalam menegakkan keadilan bagi orang Papua. Salam hormat dari saya YouTuber Manuskrip Papua, dan tolong, kalau mau komentar wajib sopan. Manuskrip. Kami juga merespon kasus dugaan pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran etik yang dilakukan oleh oknum polisi di jajaran Polda Nusa Tenggara Timur. Kasus ini berimbas pada pemberhentian tidak dengan hormat oknum polisi tersebut. Untuk lebih mengetahui peristiwa yang terjadi sebenarnya, maka Komisi 3 DPR RI ini ingin mendengarkan penjelasan dari pihak jaringan nasional anti TPU, yaitu yang dipimpin oleh Ibu Rahayu Saraswati terlebih dahulu. Kemudian penjelasan dari Kapolda NTT mengenai penjatuhan hukuman PTDH terhadap oknum polisi saudara Ibda RS. Oke, kalau gitu kita dengarkan dari Pak Kapolres dulu ya, Kapolda dulu ya, Pak Kapolda NTT, nanti Mbak Rahayu di bagian belakang. Oke, mungkin Pak Kapolda NTT bisa disampaikan penjelasan, karena Pak Kapolda kan sudah memberikan materi paparan ya Pak ya. Saya pikir di highlight yang penting-penting saja Pak, ya 10 menit ya, nggak perlu semua dibacakan, tapi yang terpenting dari materi Bapak. Mungkin itu kami persilakan Pak Kapolda, atau nanti ada tambahan juga dari ininya ya, dari Bapak Kabid Propamnya. Monggo Pak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam hormat, salam presisi. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Komisi 3 DPR RI, para wakil Ketua Komisi 3 dan seluruh anggota yang hadir hari ini, anggota Komisi 3. Lebih khusus lagi ada juga Wakil Ketua MPR yang hadir dan
para perwakilan, mahasiswa yang hadir di atas, para pengamat, Kapolda Sulteng beserta jajarannya, Wakapolda NTT, dan seluruh jajaran yang hadir di ruang yang terhormat, di ruang Komisi 3. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Kapolda NTT dan seluruh jajaran Polda NTT menyampaikan rasa bangga dan mulia memasuki ruangan sidang Komisi 3 DPR RI yang mulia dan terhormat ini, dan dapat bertatap muka langsung dengan anggota Komisi 3 DPR RI, di mana dalam pertemuan dan forum yang terhormat ini kami percaya akan mendapatkan banyak masukan, pembelajaran dan pencerahan dari para anggota Komisi 3 yang terhormat. Sebagai mitra kerja Polri sekaligus yang akan mengawasi, mengarahkan, memperbaiki kekurangan-kekurangan serta menyempurnakan hal-hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan sehingga Polri, lebih khusus Polda NTT dalam perjalanannya nanti dapat melaksanakan tugas dengan presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Pada hari ini Polda NTT dan beberapa pejabat Polda telah berada di ruangan ini atas surat undangan rapat dengar pendapat nomor B13034 PW 0110 2024 tertanggal 24 Oktober 2024 yang dengan kesempatan ini kami dapat menjelaskan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ibda Rudi Soek. Pada kesempatan yang baik ini kami perkenalkan pejabat utama sedikit yang mendampingi kami dan nanti akan membantu saya untuk menjelaskan lebih detail. Ya, di sebelah kanan saya ada Wakapolda, Brigjen Pol Awi. Sebelah kanannya lagi ada Irwasda Polda NTT, ada Kabid Propam, ada Kabidkum, ada atasan Ibda Rudi Soek adalah Kayanma. Sebelumnya adalah Kapolresta Aldinan Manurung, ada Karo SDM juga, Dir Intel, Dir Reskrim Dir Reskrim Sus, Kabid Humas, dan Dir Samapta yang mewakili kami datang di tempat ini. Secara singkat kami jelaskan bahwa kejadian yang terjadi menimpa ataupun yang dilaksanakan oleh salah satu anggota kami, Ibda Rudi Soek. Sebelumnya kami tidak tahu Ibda Rudi Soek ini siapa sesungguhnya, tapi karena ada informasi pada saat itu yang menyatakan bahwa ada anggota Polri yang sedang melaksanakan karaoke pada jam dinas, maka Propam melaksanakan tindakan OTT dan ditemukan 4 anggota Polri, satu bernama Yohanes Suhardi, Kasat Reskrim Polresta Kupang, kemudian yang kedua Ibda Rudi Soek yang waktu itu menjabat sebagai KBO atau Kaurbin Ops Reserse Polresta Kupang, dan 2 Polwan yaitu Ibda Lucy dan Brigadir Jen. Nah, ketika ditangkap mereka sedang duduk berpasangan melaksanakan hiburan, kemudian minum minuman beralkohol. Nah, atas peristiwa ini maka Kabid Propam melaporkan kepada Kapolda secara dengan informasi khusus, sehingga saya mendisposisi untuk dilakukan proses secara hukum. Pada tahap selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pemberkasan, pemeriksaan saksi-saksi dan pemberkasan sampai kepada peradilan kode etik, karena lingkup yang dilakukan oleh para terduga pelanggar ini adalah lingkup etik. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pemberkasan, 3 orang disidangkan menerima putusan sidang, yaitu penempatan meminta maaf kepada institusi dan penempatan khusus di tempat khusus selama 7 hari. 3 orang dilaksanakan penghukuman dan diterima, tapi 1 orang atas nama Ibda Rudi Soek tidak menerima, memberikan keberatan dan meminta banding. Setelah dilakukan sidang banding, hakim banding mempertimbangkan bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diberikan itu menyimpang dari apa yang dipersangkakan. Dan pada saat sidang banding, menurut hakimnya,
bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif dan seluruh membantah atas apa yang dilakukan tindakan OTT oleh anggota Propam. Sehingga dijatuhkan putusan memberatkan dan menambah putusan sebelumnya. Putusan sebelumnya kami perlu sampaikan, yaitu meminta maaf, kemudian perbuatan ini merupakan perbuatan cela dan penempatan pada tempat khusus selama 14 hari dan demosi selama 3 tahun. Itu hukuman pertama yang diberikan. Tetapi beliau tidak menerima, Ibda Rudi Soek tidak menerima dan menyatakan banding. Sehingga dalam banding didalami sejujurnya bahwa inisiatif, ide, kemudian otak di belakang semua pelaksanaan mereka berkaraoke ini adalah Ibda Rudi Soek. Dan itu semua dibantah. Oleh karena itu diputuskan ditambah hukumannya, satu saja hukumannya ditambah, yaitu demosi dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Dan patsusnya menjadi 14 hari. Dan setelah itu terus berlanjut. Ibda Rudi Soek setelah dilakukan OTT di tempat karaoke ini, Ibda Rudi Soek sengaja membuat kondisi dan situasi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM. Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah mengajukan kepada Kapolres yang inisiatif sendiri mengajukan kepada Kapolres surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM. Nah, menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibda Rudi Soek ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan yang di karaoke ini adalah dalam rangka ANEF kasus BBM. Kemudian selalu mengatakan bahwa karaoke ini adalah tempat safe house mereka gitu, untuk rapat. Tetapi pemeriksa dan hakim disiplin tidak bisa membuktikan itu dan justru sebaliknya informasi berdasarkan pemeriksaan semua saksi-saksi termasuk pegawai karaoke, manajer karaoke dan Kasat Reskrim yang hadir, yang pada saat itu hadir, dan 3 poluan ini. Dan mereka disidangkan secara terpisah, secara split, perkaranya di split. Selama berlangsungnya pemeriksaan ini terus, terduga pelanggar Rudi Soek ada dalam pengawasan. Pada saat dilakukan pemeriksaan ini, ternyata Ibda Rudi Soek ini memfitnah juga anggota Propam yang menangani perkara ini. Mengatakan bahwa anggota Propam inilah yang menerima setoran dari pelaku BBM. Nah, anggota Propam ini juga tidak menerima dan membuat laporan polisi. Mengadukan Ibda Rudi Soek dan itu diproses juga. Setelah diproses, disidangkan bahwa Ibda Rudi Soek juga tidak mengakui menyebutkan itu, tapi itu ada rekamannya. Dan akhirnya didisiplinkan dengan hukumannya adalah perbuatan itu perbuatan tercela. Kemudian selanjutnya pada tahap pemeriksaan selanjutnya ditemukan karena Propam waktu itu akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini, ditemukan bahwa Ibda Rudi Soek meninggalkan tugas, tidak berada di Kupang. Ternyata setelah dicek, Ibda Rudi Soek ada di Jakarta dan itu bisa dibuktikan oleh pemeriksa dengan mengambil manifest pesawat Citylink yang terbang ke Jakarta pada tanggal itu dan potongan tiket bisa didapatkan. Dan setelah disidangkan, Ibda Rudi Soek juga tidak mengakui ini, menyangkal juga, saya tidak pernah ke Jakarta. Disidangkan dan dihukum. Selanjutnya, kasus yang dilakukan berangkat ke Jakarta itu setelah diputus, selanjutnya akan diperiksa. Ternyata dia tidak berada di kantor, dia tidak masuk berturut-turut selama 3 hari dan itu akan menyulitkan oleh Propam untuk melanjutkan perkara ini. Dan diperiksa lagi, dibuat laporan lagi pelanggaran disiplin karena tidak masuk dinas selama 3 hari berturut-turut.
dan diputuskan itu merupakan pelanggaran hukum disiplin, merupakan perbuatan tercela. Yang terakhir, yang kelima adalah laporan dari orang yang dilakukan polis lain terhadap drum-drum kosong ini, melaporkan kepada Polda bahwa drum saya di polis lain, saya akhirnya usaha saya, nama baik saya jadi tercemar. Itu juga diproses oleh Propam, dan itulah kasus yang kelima, pelanggaran SOP yang melakukan tindakan penyidikan tanpa administrasi penyidikan dan tanpa prosedur yang dikenakan tindakan KKEP. Dan itulah yang disidangkan dan diputuskan untuk Ibda Rudi Soek tidak layak dipertahankan menjadi anggota Polri. Kami perlu sampaikan bahwa dalam sidang Komisi Kode Etik ini, dan kami juga, saya selaku Kapolda juga merasa bahwa anggota kami di NTT ini sebenarnya sangat kurang. Kami sampai dengan sekarang masih ada di 47% dari DSPP. Kami sebenarnya sangat menyayangkan dan sangat berat untuk memberhentikan seseorang dari anggota Polri. Tetapi kalaupun sidang memberhentikan anggota Polri, itu adalah tindakan yang sangat berat dan prosesnya sangat panjang. Dan termasuk terhadap Ibda Rudi Soek sampai dengan sekarang, pada sidang awal Komisi Kode Etik, bahwa Hakim Komisi Kode Etik sudah menyatakan akan memutuskan PTDH. Tetapi masih ada waktu untuk banding. Bagi Kapolda masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan, menyusun hakim-hakim yang akan menyidangkan sidang banding. Dan nanti hakim-hakim akan masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan memori banding dan berkas terdahulu, apakah mereka akan memutuskan sesuai dengan putusan pertama, menguatkan atau membebaskan. Hal ini sangat tergantung daripada sikap Ibda Rudi Soek yang dalam pengamatan kita sehari-hari ataupun dalam perjalanan tugasnya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Saya perlu sampaikan Bapak Ibu, 4 terduga pelanggar, 3 orang menerima dengan baik, atasannya, dan 2 polwan kami sudah selesai melaksanakan tugas. Dan 4-empatnya mereka sama-sama dihukum, tapi yang satu tidak menerima dan selalu membantah, selalu menganulir dan selalu beralasan berdalih dengan membuat framing-framing di publik bahwa Ibda Rudi Soek sedang membongkar mafia BBM, pejuang TPPO, dan sebagainya macam. Kami hadirkan di sini Dirkrim Dirkrim Sus yang pernah menjadi atasannya, dan kami hadirkan di sini anggota-anggota kami yang senior, yang 30 tahun berdinas di Polda NTT, yang tahu persis siapa Ibda Rudi Soek. Termasuk atasannya Kasat Reskrim yang sama-sama ikut OTT, yang di OTT, mengakui bahwa itu perbuatan salah. Tetapi Ibda Rudi Soek sama sekali melawan, bahkan dengan sebutan siapapun akan saya lawan, termasuk Tuhan. Itu saya dengar perkataan. Baik, Pak, dan Pak, video ini nanti akan Pak kita Kapolda, buka. saya pikir sudah cukup. Terima kasih, Pak. Sudah 2 kali dari waktu yang hampir 2 kali. Tadi 10 menit, Bapak 14 menit nggak apa-apa, kami toleransi karena memang banyak hal yang ingin disampaikan. Jadi prinsipnya Pak Kapolda dan rekan-rekan, pertemuan hari ini kita ikhtiarkan untuk perbaikan institusi, Pak. Ya, akhirnya ke sana kita selaku mitra dari Polri ingin selalu menjaga nama baik institusi dan kita fokus mencari solusinya seperti apa. Kita kadang-kadang dalam penegakan hukum itu benar kita menegakkan aturan dan lain sebagainya, tapi di atas aturan menurut saya yang paling penting itu adalah kebijaksanaan. Nanti kita lihat diskusinya seperti apa, ya. Sebab kalau sekedar menang-menangan, ya Pak ya, nggak akan ketemu juga nanti kedua belah pihak. Mungkin itu. Nah, selamat datang Mbak Rahayu Saraswati Joyoadikusumo selaku Ketua Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jadi Bapak Ibu semua saudara-saudara, Mbak Rahayu memang anggota DPR periode ini, pimpinan juga di Komisi 7 kalau nggak salah ya Mbak ya, tapi kapasitas beliau sebagai Ketua Jaringan Nasional. Mungkin silakan Mbak, tadi Pak Kapolda 14 menit, Mbak Rahayu mungkin 14 menit juga. Silakan Mbak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua, pimpinan, Bapak Ketua dan para Wakil Ketua,
para anggota Komisi 3 yang saya hormati dan saya banggakan, izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu bersama dengan rekan-rekan saya yang hadir pada siang hari ini. Saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra dari Dapil Jakarta 3, saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 7 di DPR RI periode 2024-2029. Namun seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi, saya hadir pada hari ini bukan hanya sebagai anggota DPR RI yang mewakili rakyat Indonesia, tapi juga saya hadir di sini sebagai Ketua Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sudah diinisiatif didirikan pada saat saya masih menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 di tahun 2018. Sekarang kami sudah memiliki 30 anggota, organisasi, NGOs, civil societies, dan juga individu-individu yang fokus untuk melawan perdagangan orang yang menjadi permasalahan besar di Indonesia. Saya tidak akan terlalu panjang lebar karena nanti saya akan serahkan kepada rekan saya yang merupakan Ketua Harian Jaringan Nasional Anti TPPO. Tapi saya mau memberikan sedikit konteks Bapak Ibu kenapa saya hadir di sini. Dan kenapa urusan Saudara Rudy Soik ini menjadi sesuatu yang saya secara pribadi angkat. Karena penting untuk konteks ini. Yang pertama, saya mohon izin juga kepada yang saya hormati tentunya jajaran dari Polda NTT. Izin Pak Kapolda dan Bapak-Bapak sekalian, mungkin Bapak tidak begitu mengenal, tadi saya mendengar di awal Bapak tidak begitu mengenal Saudara Ibda Rudy Soik. Saya sudah mengenal beliau bertahun-tahun. Awal mulanya saya ini sebenarnya sebagai aktivis anti perdagangan orang sebelum saya menjadi anggota DPR. Karena saya mendirikan Yayasan Parinama Asta dari tahun 2012. Saya menjadi anggota DPR RI pertama kali 2014. Saya memulai perjuangan melawan perdagangan orang dari tahun 2009. Di tahun 2018 waktu saya menginisiatif untuk mendirikan Jaringan Nasional Anti TPPO, saya bertemu dengan tokoh-tokoh luar biasa seperti Romo Pascal. Di samping saya, ketua harian kami adalah Romo Krisantus Pascalis Saturnus. Tahun lalu, beliau yang saya yakin di Komisi 3 yang adalah incumbent petahana sudah sangat mengenal nama beliau. Karena beliau adalah tokoh anti perdagangan orang yang waktu itu juga harus berhadapan dengan oknum dan sindikat. Dan beliau juga mendapatkan fitnah yang sangat luar biasa dan akhirnya didengar oleh waktu itu Menko Polhukam saat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami hadir di sini juga bersama dengan yang bersangkutan langsung selain dari Romo Pascal ada Ibda Rudy Soik yang duduk di sebelah kanan bersama dengan istri beliau. Dan juga tim advokasi dan izin juga ada di balkon yang tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Ada tokoh-tokoh juga yang sudah mengenal Saudara Rudy Soik sudah bertahun-tahun juga dan bersama-sama melawan sindikat-sindikat yang ada di NTT dan di dunia ini. Tapi terutama saya mau meng-highlight ada Suster Lauren dan Pendeta Emi Sahertian. Mereka berdua yang dikenal Bapak Ibu sebagai suster dan pendeta kargo. Karena yang setiap hari, setiap tahun ratusan jenazah PMI mereka terima di NTT. Hampir setiap tahun ratusan jenazah warga negara Indonesia, warga NTT mereka terima. Dan mereka juga hadir di sini untuk memberikan kesaksian jika kapanpun Bapak Ibu memerlukan sebagai tokoh-tokoh yang memang dihormati dan sudah sangat mengenal dengan Saudara Rudy Soik. Izin pimpinan sedikit background karena awalnya jujur saya tidak mau mengangkat ini ke publik waktu masih persoalan demosi, dimutasi ke Papua dan seterusnya.
Tapi pada saat sudah ada penjatuhan hukuman pemberhentian secara tidak hormat, dengan landasan-landasan yang kami siap untuk memberikan penjelasan, ini sebenarnya saya sangat menyayangkan bahwa hal seperti ini harus diangkat sampai ke level DPR RI di pusat Komisi 3, yang padahal ini sesuatu yang kalau misalkan sudah betul-betul diungkap dan diselesaikan, ini tidak harus sampai ke sini. Tapi saya akan persilahkan kepada Romo Pascal untuk membacakan sedikit kronologi. Ya, ini saya tidak menganggap ini sidang, tapi maksudnya sidang hukum ya. Tapi saya berharap di sini para anggota DPR RI yang terhormat, para wakil rakyat bisa mengetahui dari dua sisi. Silakan Romo Pascal. Mohon maaf, apakah materi sudah dikasih? Sudah ada di atas. Oke. Ke teman-teman di Japri ya, sekretariat, PDF-nya. Oke. Dan print out-nya juga diberikan. Silakan. Jadi maksud saya Romo Pascal highlight aja yang terpenting. Oke. Silakan Romo. Baik, terima kasih pimpinan, Bapak Ibu semua yang kami hormati, Dewan yang kami muliakan, Bapak Kapolda yang terkasih dan juga semua anggota Polri yang ada di sini, Ibu Saraswati yang juga kami hormati, ketua kami. Izin kami menyampaikan kronologi penanganan penyidikan kelangkaan dan niaga BBM subsidi yang berakhir dengan pemecatan Ibda Rudi Soik dari Dinas Polisi Republik Indonesia. Ya, kami izin menyampaikan kronologi yang kami dengar dari Saudara Rudi Soik sendiri terkait dengan kasus ini, dan mungkin ini bisa sedikit bercerita dari versinya Bang Rudi, dan mungkin bisa juga menjawab beberapa hal yang mungkin tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda. Nah, kronologi ini dimulai dari tanggal 15 Juni 2024 ketika pada saat itu Saudara Ibda Rudi Soik bersama dengan AKP Yohanes Wardi, Kasat Serser Polresta Kupang Kota, menghadap ke Polresta Kota Kupang, Kombes Pol Adinan Manurung, dan menyampaikan informasi terkait kelangkaan minyak subsidi jenis solar untuk nelayan Nusa Tenggara Timur. Ya. Nah, waktu itu Kapolres Kota Kupang mengeluarkan sprint, nomor sprintnya tercatat di situ, dan kemudian memerintahkan untuk mencari tahu dan mengumpulkan bahan keterangan yang sesuai dengan tujuan penyelidikan dimaksud. Itu kita punya juga bukti sprint itu. Nah, kemudian dari tanggal 15 Juni, lalu berlanjut ke tanggal 22 Juni 2024. Waktu itu sekitar pukul 16, Saudara Rudi Soik, menurut pengakuan beliau, didatangi di rumahnya oleh oknum aparat bernama Ida Ikram, anggota kriminal khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Krimsus Polda NTT, yang berdinas pada Subdit 4 yang menangani kejahatan BBM, dan beliau menyampaikan dalam percakapan kepada Bang Rudi, Saudara Rudi waktu itu, jika Abang mengungkap kelangkaan bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang, maka akan berdampak kepada Krimsus Polda NTT. Lalu sekira pukul 18 WITA, Saudara Rudi Soik bersama dengan AKP Yohanes Wardi menghadap Kapolresta Kombes Pol Adinan Manurung di Bandara Udara El Tari Kupang dan menyampaikan informasi terkait kedatangan anggota tadi. Dan oleh Kapolresta menyampaikan kepada Saudara Rudi bahwa Saudara Rudi tindak lanjuti penyelidikan, jika Direktur di Krimsus menghubungi, itu urusan saya untuk menjelaskan, kamu tegak lurus. Nah, oleh karena itu kemudian pada kurang lebih 52 menit kemudian, Saudara Rudi Soik memberikan perintah kepada jajaran Jatantras Polres Kupang Kota dalam grup WA dengan kata Kapolresta perintahkan untuk ratakan BBM ilegal dalam kota Kupang. Nah, lanjut tanggal 24 Juni 2024, lalu ada sprint tugas diajukan karena ada beberapa personil yang mutasi, tadi Polda juga sempat menyinggung itu. Lalu sekitar jam 21.22 WITA, Saudara Rudi Soik memberikan perintah lewat WA grup Jatantras, ini ada semua, screenshotnya semua kita sudah siapkan, yang mana dalam surat menegaskan bahwa nama-nama dalam surat perintah tugas itu untuk esok bergerak dengan Saudara Rudi Soik untuk menyikat semua minyak ilegal dimanapun harus ditangkap, siapapun mafianya ditangkap, kurang lebih seperti itu. Lalu 25 Juni 2024, sekira pukul 9 pagi, 3 anggota Reskrim Polres Kota Kupang, Saudara Ibnu, Ramli, Yohanes Busa, menghadap dan melaporkan kepada Saudara Ibda Rudi Soik bahwa residivis BBM bernama Ahmad Ansar sudah mulai main minyak dengan modus menggunakan barcode nelayan. Nah, sekira pukul 12.40 WITA, Saudara Ibda Rudi Soik memimpin 11 anggota untuk bergerak ke tempat penampungan minyak subsidi milik Ahmad Ansar
di Kecamatan Alak, Kota Kupang. Tetapi dalam perjalanan, Saudara Ibda Rudi Soik mendapat informasi bahwa Ahmad Ansar sudah menyetorkan uang koordinasi kepada oknum anggota Reskrim Polresta Kupang Kota sejumlah 4 juta rupiah. Dan karena itu Saudara Rudi Soik meminta anggota untuk menepi di sebuah restoran terdekat dengan Polda NTT, yaitu Restoran MP Masterpiece, dengan maksud untuk melakukan konfirmasi kepada Kasat Serse AKP Yohanes Suardi, apakah beliau mendapatkan uang koordinasi dari Ahmad Ansar atau tidak. Saat itu Saudara Rudi Soik menghubungi Kasat Reserse dan menanyakan terkait informasi setoran uang 4 juta tersebut, dan Kasat Reserse AKP Yohanes Suardi menjelaskan kepada Saudara Ibda Rudi Soik tidak ada uang itu, dan mengatakan kepada Saudara Ibda Rudi Soik, nanti tunggu di situ, kita makan siang bersama anggota baru bahas sekalian soal ini. Nah, saat menunggu itu, Aibtu Ibnu Sanda menyampaikan kepada Saudara Ibda Rudi Soik, Komandan tunggu Pak Kasat di sini saja biar saya pimpin anggota ke tempat penampungan minyak milik Ahmad. Dan saat itu Rudi Soik menjawab, ya, sudah pimpin anggota saya standby di sini menunggu Kasat. Nanti kembali dari tempat Ahmad baru kita makan di sini. Lanjut, setelah anggota bergerak ke tempatnya Ahmad Ansar, Saudara Ibda Rudi Soik berjalan masuk ke ruangan tunggu restoran Masterpiece, dan karena menunggu cukup lama Kasat datang, dan anggota kembali dari lokasi penampungan milik Ahmad Ansar, agak lama maka Saudara Rudi Soik membuka HP dan melihat story di WA yang di situ Saudara Ibda Rudi Soik melihat HP junior beliau aktif yang disebutkan tadi. Lalu beliau coba menghubungi 2 orang junior Polwan yang bertugas di Polda NTT dan menyampaikan, kakak ada makan di restoran Masterpiece, kalau mau gabung nanti silakan merapat. Lalu kedua Polwan menjawab, oke kakak kami merapat, tapi kami tidak bisa lama karena mau antar anak les dengan waktu yang bersamaan. Lalu Kasat Reserse mereka masuk sama-sama ke restoran itu dan masuk ke ruangan VIP dan mencicipi makanan yang dihidangkan di meja ruangan VIP. Saya nggak tahu ini benar nggak Rudi, karaoke siang-siang hari ini. Pada saat makan, 11 anggota Reskrim Polres Kupang yang telah kembali dari tempat Ahmad Ansari cegat untuk tidak boleh masuk bersama Saudara Ibda Rudi Soik dan oknum anggota Propam Polda NTT Aibtu Untung Pato Pelohi, teman baiknya Ansar Ahmad, nanti di berikutnya kami akan jelaskan juga dari mana dia teman baik, yang tiba-tiba ada di restoran. Selanjutnya anggota Propam Polda NTT lainnya yang ada di parkiran masuk ke ruangan VIP bertemu Saudara Ibda Rudi Soik dan bertanya, lagi buat apa Rud? Saudara Ibda Rudi Soik menjawab, kami lagi makan. Selanjutnya beliau keluar dan melihat anggota beliau tetap berada di parkiran, bertanya kepada mereka, kenapa tidak masuk? Lalu mereka menjawab bahwa mereka dilarang oleh oknum Paminal atas nama Aibtu Untung Pato Pelohi atas kejadian itu. Lalu Saudara Ibda Rudi Soik melaporkan kepada Kapolresta Kupang, dan Kapolresta Kota Kupang menyampaikan kepada Saudara Rudi Soik ada musuh dalam selimut. Ada screenshot WA-nya. Dan kemudian Saudara Rudi Soik bertanya kepada Saudara Aibtu Untung Pato Pelohi, kenapa melarang anggota saya masuk dalam ruangan? Dan kemudian dijawab, beta pas masuk di parkiran anggota semua ada di situ, jadi beta bilang balisu. 26 Juni 2024, Saudara Ibda Rudi Soik melakukan pengecekan terkait perizinan penampungan minyak milik Ansar Ahmad pada salah satu oknum dinas perikanan pada saat itu, dan Ibda Rudi Soik mendapatkan informasi terkait nama Lau Aguan, seorang pengusaha kelahiran Cilacap yang memiliki lebih dari 6 kapal penangkap ikan yang diberikan rekomendasi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT sebagai pengguna minyak subsidi jenis solar. Lalu kemudian Saudara Ibda Rudi Soik mencoba mencari informasi mengenai cara menggunakan barcode pada BBM subsidi, dan beliau peroleh adalah pada saat pengisian BBM subsidi semua orang wajib memiliki barcode atas nama sendiri, apalagi pengisian BBM yang kapasitasnya besar. Jadi Ahmad Ansar ini tidak memiliki barcode. Selanjutnya dalam proses penyelidikan, Saudara Ibda Rudi Soik juga mendapatkan informasi bahwa ada anggotanya melakukan pengawalan pembelian minyak subsidi oleh Saudara Ahmad Ansar. Sejak tanggal 15 Juni 2024, oknum anggota tersebut yang merupakan anggota Polres Kota Kupang yang juga merupakan booster atas nama Muhammad Kalumba telah menerima setoran dari Ahmad 4 juta rupiah yang kemudian terkonfirmasi melalui pengakuan Bribka Muhammad Kalumba kepada Saudara Ibda Rudi Soik bahwa yang dia terima adalah uang sebesar 3.800.000 rupiah. 27 Juni, Saudara Ibda Rudi Soik bersama anggota Jasa Trans Polres Kota Kupang melanjutkan penyelidikan yang mendatangi rumah Ahmad Ansar. Sesampainya di tempat penampungan minyak Saudara Ahmad Ansar, Saudara Ibda Rudi Soik bertanya kepada Saudara Ahmad Ansar, apakah pada tanggal 15 Juni 2024 pernah membeli minyak jenis solar
dan benar pernah memberikan uang kepada anggota Bribka Muhammad Kaunda. Jadi ini kronologi 27 Juni ini adalah kronologi di mana Saudara Rudi Soek memastikan bahwa Ahmad Ansari pertama tidak punya izin untuk menampung minyak, tidak punya juga barcode, dan dia juga punya track record sebagai pemain BBM Mafia. Nanti mungkin bisa dibaca di slide biar saya mempercepat waktu. Ya, kami mungkin karena waktu izin pimpinan kami langsung ke kesimpulan paparan. Pertama kami ngerasa teman-teman jaringan Jarnas dan juga teman-teman di NTT melihat adanya skenario kriminalisasi terhadap Ibda Rudi Soek secara terstruktur, masif, dan sistematis oleh oknum polisi yang mengatasnamakan Polda NTT untuk menghentikan langkahnya dalam mengungkap kejahatan penyeludupan BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi rakyat kecil. Yang kedua, menurut kami adanya perampasan hak ekonomi kerakyatan, hak atas BBM subsidi, yang sangat dapat berdampak pada masalah-masalah sosial lainnya, tindak pidana perdagangan orang yang disebut oleh pimpinan kami tadi, kemiskinan yang meningkat di mana-mana, dan ada indikasi keterlibatan oknum aparat kepolisian di situ. Yang ketiga, kami merasa negara absen dalam menjamin kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat dengan adanya pembiaran kasus mafia BBM bersubsidi berulang di NTT. Dan yang keempat, peradilan etik terhadap Ibda Rudi Soek SH dan putusan PTDH yang prematur merupakan skenario kriminalisasi melalui mekanisme peradilan etik yang terkategori tidak adil serta menutup jalannya upaya pemberantasan mafia BBM yang marak di Kota Kupang. Ya, mafia BBM-nya kok nggak dikejar-kejar gitu ya, tapi kok Rudi Soeknya yang dicari-cari. Dari cara dan pelakuan Polda NTT terhadap Ibda Rudi Soek SH telah mengancam human security keluarganya, ya, ini memata-matai lokasi pemukiman dengan menggunakan drone, penjemputan paksa di rumah pribadi yang menimbulkan trauma pada anaknya, pada istrinya yang juga dicegat di tengah jalan, orang tua, mertua intimidasi secara sengaja terhadap istri oleh pejabat Polda NTT dengan cara membututi, menghentikan, dan memeriksa dokumen berkendara secara paksa dengan tanpa menunjukkan dasar aktivitas tersebut. Ada bukti video yang kita sudah lihat juga mungkin. Perlakuan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak yang terkategorikan sebagai kelompok rentan. Karena itu kami mendesak agar Polda NTT dibersihkan dari aparat yang terindikasi terlibat atau melindungi serta bekerja sama dengan para penimbun atau mafia BBM bersubsidi, yaitu menonaktifkan beberapa pejabat tinggi di lingkup Polda NTT, Kapolda, Dikrimsus, Kabid Propam, dan Kabid Humas yang dengan gegabah telah mengalihkan upaya pemberantasan mafia BBM ke dramatisasi kasus Rudi Soek. Yang berikut membatalkan putusan Komisi Kode Etik Polda NTT, dan yang terakhir untuk melanjutkan proses penyelidikan dengan dugaan mafia BBM di Kota Kupang, maka terhadap Ibda Rudi Soek SH dan seluruh tim, semua anggotanya yang 11 orang itu, yang dimutasi akibat dari disangkut pautkan dengan kasus polis lain, dipulihkan nama baiknya dan dikembalikan pada posisi semula. Terakhir pimpinan, saya menyayangkan sebagai anggota DPR RI bahwa membutuhkan untuk kita mengangkat satu kasus terhadap satu orang polisi yang kami kenal sudah sangat memperjuangkan nasib masyarakat kecil dan orang banyak, termasuk juga kasus-kasus perdagangan orang yang beliau ikut untuk ungkap di NTT. Saya juga ingin meng-highlight bahwa di sini kami kembali lagi, mari kita fokus bahwa utamanya yang harus dikejar adalah mafia. Adalah mafia BBM, adalah mafia TPPO. Sangat disayangkan kalau misalkan ada polisi yang memang lurus, bersih, sampai sedemikian hanya untuk bisa melawan hal-hal tersebut. Saya terakhir juga, pimpinan mungkin ingat, karena kami sudah seringkali membicarakan tentang kasus Wilfrida Soek, yang Presiden Prabowo Subianto waktu itu ikut menyelamatkan dari Malaysia. Kenapa Rudi Soek ini sangat peduli tentang persoalan seperti perdagangan orang, nama belakangnya sama, mereka masih saudara pimpinan. Jadi itulah kenapa kami akhirnya waktu dulu itu bisa bertemu, dan itu kenapa kami mengenal beliau baik, dan mohon untuk ini bisa dikembalikan ke jalurnya, yaitu mari kita fokus untuk memberantas mafia BBM. Karena justru ini diangkat, saya mendapatkan laporan tadi pagi dari NTT, dari masyarakat di sana, rupanya sejak kasus ini diangkat tiba-tiba BBM-nya jadi lancar. Ya, jadi ini mohon izin laporan langsung dari masyarakat, dan sekali lagi terima kasih atas waktunya.
pimpinan dan anggota sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rahayu Saraswati dan Romo Pascal. Berikutnya. Izin pimpinan, saya lebih banyak berbicara tentang kasus yang berada di NTT karena itu adalah dapil saya. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 yang dengan sangat responsif menyikapi berbagai isu terkait penegakan hukum yang beredar di Republik ini pada hari-hari ini. Sebagai legislator muda dari NTT, tentu saya sangat merasa bersyukur bahwa rapat pertama di Komisi 3 ini di masa periode ini langsung diadakan bersama Kapolda NTT yang merupakan mitra kerja saya. Saya juga apresiasi kepada Mbak Saras selaku Ketua Umum Jarnas Anti TPPO. Saya sebagai legislator baru muda di NTT siap membantu dan mengawal kasus ini juga, Mbak. Saya bersyukur melalui forum yang mulia ini kita semua bisa sama-sama mendengar berbagai perspektif dari kasus yang telah menggemparkan Republik ini pada hari-hari ini. Saya mau sampaikan izin pimpinan, sebagai daerah yang tertinggal, NTT ini sangat membutuhkan penegakan hukum yang adil dan bermanfaat bagi rakyatnya. Jika memang betul apa yang diberitakan di media selama ini bahwa Polda NTT bertindak secara sewenang-wenang tanpa dasar melakukan PTDH terhadap anggotanya, saya pikir ini adalah hal yang sangat memprihatinkan dan merupakan sebuah kemunduran dalam penegakan hukum di NTT, bahkan di Republik ini. Tapi saya yakin teman-teman dari Polda NTT merupakan polisi yang profesional, pasti bertindak menggunakan sebuah dasar, dan saya harapkan lewat forum yang terhormat ini semua fakta, semua perspektif bisa diutarakan dengan terang benderang sehingga kami di Komisi 3 bisa mendudukan permasalahan ini dengan seutuh-utuhnya, sehingga seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat NTT, bisa mendapatkan penjelasan yang seutuh-utuhnya. Ya, saya harap lewat forum hari ini Polri akan menjadi lebih baik lagi, maka besar harapan saya kita bisa menemukan titik terang terhadap permasalahan ini. Saya pikir kita serahkan kepada institusi Polri yang memiliki mekanisme internal yang profesional, karena saya dengar bahwa Propam di bawah kepemimpinan Irjen Abdul Karim ini sangat profesional dan ditakuti. Jadi saya mengajak rekan-rekan Komisi 3 sekalian untuk mempercayakan kepada Propam Polri agar kasus ini bisa terselesaikan dengan segera. Terakhir, pesan saya kepada Bapak Kapolda dan rekan-rekan sekalian, jika benar Pak Kapolda, kami backup secara full. Tetapi jika ada yang tidak benar, kami di Komisi 3 akan berada di garda terdepan untuk mengingatkan saudara-saudara sekalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ini semua kita sampaikan karena kami cinta kepada Polri, kami ingin institusi ini menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih pimpinan. Luar biasa, ya, anak muda cerdas, kita kasih aplaus. Kecerdasannya mengingatkan pada senior saya, Pak Herman Heri, Pak. Selanjutnya Pak Beni Karman, silakan. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya banggakan, yang saya hormati Wakil Ketua MPR, ya, ada adinda saya tadi, dan juga saya hormati, banggakan Wakil Ketua Komisi 7 DPR, ya, Wakil Ketua. Ya. Yang saya banggakan Pak Kapolda NTT, Pak Kapolda Sulteng, dan pasukan-pasukannya. Saya mulai dengan memberikan apresiasi kepada pimpinan Dewan, kepada pimpinan Komisi 3 yang telah memungkinkan kegiatan ini di pagi ini. Hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pimpinan Dewan sejak reformasi. Apresiasi lebih karena diperbolehkannya pimpinan DPD, pimpinan majelis yang sangat kita banggakan hormati, anggota DPR juga
untuk duduk menjadi pendamping masyarakat yang diwakili untuk menyampaikan pengaduan kepada lembaga dewan yang saya hormati. Mudah-mudahan ini awal baru yang akan kita kembangkan terus ke depannya. Dan mohon dicatat, sayalah nanti yang akan pertama kali juga mengajukan permohonan setelah ini. Jadi pelapor. Untuk melaporkan dan mendampingi saya punya konstituen yang ingin menyampaikan masalahnya. Yang kedua, pimpinan yang saya banggakan. Kasus TPPO NTT bukanlah kasus yang baru terjadi kali ini. NTT dikenal sebagai provinsi yang menjadi surga untuk TPPO ini. Sekian ratus yang meninggal dunia. Dan kalau saya ingat Rudy Soik, saya ingat TPPO ini. Itulah sebabnya saya membantu penuh saudara Rudy Soik ini untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan utama di daerah NTT ini. Jadi Rudy Soik adalah simbol bagi masyarakat NTT, sebuah provinsi yang dikenal paling miskin, terkebelakang, bahkan pernah dituding sebagai provinsi yang paling miskin. Oleh sebab itu, kalau saudara Rudy Soik pada saat ini diperlakukan dalam tanda kutip tidak manusiawi, maka tidak aneh kalau segenap tokoh di NTT angkat bicara soal ini. Apa betul saudara Rudy Soik melakukan hal-hal yang dituduhkan kepadanya? Saya ingat 15 tahun silam, saudara Rudy Soik juga dijebloskan ke BUI hanya untuk membela kasus TPPO ini. Dan saat itu saya juga menjadi anggota Dewan di Komisi 3. Dengan penuh keberanian saya mengunjungi saudara Rudy Soik di Rutan Kupang kala itu. Ketika tidak ada yang berani mengunjungi Rudy Soik, saya datang ketemu beliau di Rutan. Saya masih ingat Rudy Soik mencium tangan saya, Pak Ketua. Saya bilang, mengapa kau cium tangan saya? Kaulah Tuhan bagi saya, kata dia. Karena pada saat ini, dikala saya susah, Bapak datang ketemu saya. Itulah awal saya kenal Rudy Soik ini. Dan saya sampaikan, lanjutkanlah perjuanganmu. Bongkar ini pelaku-pelaku TPPO di NTT. Dan menurut Rudy Soik pada saat itu, TPPO di NTT ini tidak mungkin tumbuh kalau tidak ada backing-backingnya. Dan backingnya itu ada di mana? Backingnya ada di aparat penegak hukum. Itu katanya Rudy Soik pada saat ini. Ketiga, masalah pemecatan terhadap saudara Rudy Soik hanya karena ada kesalahan dalam penanganan kasus BBM yang diduga melibatkan pengusaha hitam setempat dan ditengarai bekerja sama dengan pejabat di lingkungan Polda, yang kemudian dia dihadapkan pada sidang kode etik. Saya sampai saat ini tidak masuk di akal. Belum masuk di akal saya, Pak Kapolda. Saking tidak masuk akalnya saya menduga-duga, ada apa sebetulnya ini? Ada apa sebetulnya ini? Kok kalaupun ada kesalahan yang dilakukan saudara Rudy Soik di situ, apakah setimpal hukuman yang dijatuhkan kepadanya? Oleh sebab itu Pak Kapolda, saya melacak-lacak ini. Ini kayaknya ada sesuatu di balik ini. Ada masalah di balik ini. Masalah itu saya temukan. Apa yang saya temukan? Yang saya temukan adalah orang yang dulu memasukkan Rudy Soik ke BUI, kasus TPPO ini, ada di Polda NTT ini. Saya duga ini adalah balas dendam. Sayang, Pak Kapolda, saya kenal Pak Kapolda ini, orang yang sangat bijak. Baru datang ke NTT juga. Mungkin tidak kenal situasi di NTT ini. Saya duga Pak Kapolda ini dikerjain oleh anak buahnya. Hanya untuk menghukum saudara Rudy Soik. Mengapa? Tidak masuk akal ini Pak Kapolda. Pemaparan soal kasus BBM ini. Kok sampai dia dipecat begitu, yang benar aja lah. Masa nggak ada lagi yang lebih
lebih bijak lagi. Oleh sebab itu, pimpinan, saya sebetulnya sangat sayang pimpinan tertinggi institusi Polda di provinsi sampai dipanggil ke pusat begini, hanya untuk mempertanggungjawabkan sebuah kekeliruan yang saya lihat tidak masuk di akal. Kecuali kalau Pak Kapolda mau membela anak buah, Bapak punya anak buah. Sayang Pak Kapolda ini, diadili di sini, dipermalukan di sini. Apa tidak ada lagi cara lain yang lebih bijak untuk menangani masalah ini, selain soal TPPO tadi? Jangan lupa sekali lagi saya ingin sampaikan, Rudy adalah representasi, simbol untuk masyarakat NTT. Oleh sebab itu, kehati-hatian dalam penanganan kasus Rudy Soik ini penting kita lakukan. Tentu saya tidak ingin mengintervensi soal hukuman yang diberikan kepada yang bersangkutan, tetapi adalah kewajiban kami untuk meminta pertanggungjawaban. Belum cukup masuk di akal sehat publik, Saudara Rudy Soik diberhentikan dengan tidak hormat hanya karena mengungkapkan pelaku pengusaha hitam yang menjual beli BBM subsidi. Ini pengkhianatan terhadap rakyat sebetulnya. Oleh sebab itu mestinya harapan kami Pak Kapolda berada di posisi Rudy Soik untuk membuka dan menyelesaikan kasus BBM ilegal ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terakhir, Pak Ketua dan pimpinan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kami mengusulkan supaya kasus NTT ini, khusus pemecatan terhadap Saudara Rudy Soik, dibawa dalam pertemuan khusus dengan Bapak Kapolri dalam waktu yang tidak begitu lama. Demi keadilan, demi tegaknya hukum, dan demi masyarakat NTT yang sama-sama kita cintai. Sekian Pak Ketua, pimpinan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Beni Kaharman. Silakan berikutnya dari fraksi Partai Gerindra, siap-siap dari fraksi Partai Nasdem, nanti disiapkan siapa yang pertama mewakili Partai Nasdem. Izin Baik. Pak, PDI masih ada Pak, PDI kelewat kali Pak. Pak Safarudin, tadi di awal kami sampaikan bahwa kita berikan kehormatan pada rekan-rekan yang dari dapilnya dahulu. Pak Stefano kan dari PDIP, Pak. Mohon izin Pak. Iya, dari PDIP. Nanti berikutnya kita putar lagi Pak. Ya, dari PDI Perjuangan. Oke, silakan. Ya. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan dan juga seluruh anggota Komisi 3 DPR RI. Juga saya hormati Bapak Akbar, Wakil Ketua MPR, dan juga Mbak Saras. Selain beliau adalah Wakil Ketua Komisi 7, untuk di fraksi Gerindra beliau juga adalah salah satu pimpinan kami. Dan kami salut bahwa pada hari ini kami mendengar langsung pimpinan kami dapat mewakili untuk membela martabat seseorang. Ini yang sangat luar biasa. Langsung saja saya ke Polda NTT, Pak. Ada satu isyarat yang saya tangkap. Ibda Rudy ini rupanya merupakan salah satu personal yang boleh jadi kita bisa nilai sebagai otokritik dalam sebuah institusi. Karena kalau saya melihat dari pemaparan, adanya banyak perbedaan-perbedaan pendapat terkait dengan TPPO maupun dengan BBM. Jadi sebenarnya ini kalau kita lihat alur daripada kejadian-kejadian, ada suatu otokritik di institusi Polri sendiri, khususnya di Polda setempat, terkait dengan perilaku Bapak atau aktivitas Ibda Rudy. Ini tinggal perspektifnya saja. Kalau mungkin di perspektif di internal Paminal, ada satu kesalahan yang sebagaimana kita ketahui telah didapatkan sanksi yang dihadapi oleh Ibda Rudy, yaitu PTDH. Namun ada satu keganjilan lagi, kalau kita melihat dari kulit luar saja, belum saya memperdalam bagaimana kejadian-kejadian yang sesungguhnya sehingga Ibda Rudy menghadapi atau mendapatkan sanksi PTDH tadi. Tetapi saya ada juga melihat dan sangat memperhatikan, saya dulu juga bekas praktisi hukum, ya kan, di Ibda Rudy pernah dilaporkan pencemaran nama baik.
pelaporan pencemaran nama baik ini, itu titik objek dalam pemeriksaan itu adalah apakah yang dilaporkan itu adalah benar, ya, dan apakah yang melaporkan itu tidak benar atau pelaporan palsu, seperti itu. Nah, maka pemendalaman dan pemeriksaan itu tentunya harus dapat ditelusuri apakah kebenaran pelaporan yang dilakukan oleh Ibda Rudi ini benar ada kejadiannya atau tidak. Memang betul bahwa Ibda ditetapkan sebagai terlapor, Ibda Rudi, yaitu telah melanggar atau bersalah. Betul itu, saya baca ini. Tetapi dalam pendalaman tersebut, apakah betul yang dicemarkan atau sebagaimana yang dituduhkan oleh Ibda Rudi kepada seseorang itu, atau si pelapor, itu benar-benar ada kejadiannya atau tidak? Ya. Kalau benar ada kejadiannya, maka inti objek yang diperjuangkan oleh Ibda Rudi itu adalah tentang BBM ilegal. Ini merupakan satu preseden yang sudah masuk menyeruak ke institusi Polri sendiri, khususnya di Polda NTT. Selain itu, Bapak Kapolda dan jajaran, apakah dengan kejadian Ibda Rudi di karaoke Masterpiece, ya, maupun juga dengan adanya pergi tanpa izin ke Jakarta 3 hari, ya, sebagaimana temuan yang sudah dilakukan, apakah sudah ada sebelumnya peringatan? Dan apakah memang harus pada akhirnya, pada ujungnya menghadapi PTDH sebagaimana yang sudah kita ketahui hari ini? Sangat penting sekali kepada kita semua bahwa di setiap institusi internal itu memerlukan satu proses otokritik. Kalau seandainya hal-hal seperti ini dibungkam, mungkin keseimbangan atau keselarasan terhadap penegakan hukum, di mana institusi Polri sangat membutuhkan juga satu kontribusi koordinasi dari pihak-pihak seperti NGO, maka akan menjadi putus hubungan. Dan sudah selayaknya yang sudah menjadi catatan-catatan seperti yang hari ini kita dengarkan, adanya pemain-pemain atau pengusaha-pengusaha hitam, mohon Pak, menjadi satu perhatian juga. Ya, kalau di mata masyarakat Ibda Rudi adalah sebagai pahlawan, sebagai informan terbaik, sebagai jembatani untuk penegakan hukum, ya maka kalau ada terbukti pengusaha-pengusaha hitam itu pun juga ternyata ada pelibatannya, kami berharap ada satu tindakan tegas, Pak. Ya. Saya kira itu saja, dan harapan kami dengan mekanisme yang mungkin berlaku di institusi Polri, ya kita berharap Ibda Rudi Soik dapat kembali beraktivitas sebagai anggota Polri. Demikian. Ya. Terima kasih. Saya mengingatkan teman-teman berikutnya menyebutkan nama ya. Ini Pak Bob Hasan. Beliau adalah Ketua Balik Pak Kapolda semua. Jadi beliau ini nasib perpanjangan usia pensiun Polri itu ada di tangan beliau, Pak. Jadi apa yang beliau sampaikan hendaknya dicermati betul. Jangan salah-salah. Beliau tersinggung tertunda 5 tahun lagi tuh, Pak. Oke. Sebelumnya Pak Sudi Santandra ya. Dan berikutnya dari Nasdem bersiap-siap PKB. Nasdem. Kanan, kiri, kanan. Yap. Pimpinan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Rudi Lalo, Kapoksi Fraksi Nasdem di Komisi 3. Saya langsung saja izin pimpinan. Soal Rudi Soik, ini menarik dan menjadi atensi bukan hanya masyarakat NTT hari ini, tetapi sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Seorang yang polisi yang mengungkap, membongkar sebuah kejahatan, lalu kemudian dia diadili. Saya hanya khawatir pimpinan, Pak Kapolda, kalau tidak dianulir, dikoreksi putusan PDTH di proses banding nanti, maka saya khawatir, tidak ada lagi polisi yang berani membongkar kejahatan lain. Kenapa? Karena ketika dia membongkar suatu peristiwa kejahatan, justru dia yang akan jadi korban, Pak. Padahal sejatinya Rudi Soik kalau benar dia membongkar kejahatan ini, harusnya dia diberi apresiasi, reward oleh Polda NTT. Di samping tadi, rekam jejak saudara Rudi Soik ini sangat luar biasa sebagaimana disampaikan oleh senior kita, Pak Benny Kabur Harman, yang notabene dapil beliau. Karena itu Pak Kapolda, kalau benar ada yang backing BBM ini sungguh memalukan kita.
Ini harus dibongkar, Pak. Bukan Rudi Soik yang harus jadi perhatian kita, tetapi apa yang telah dibongkar oleh saudara Rudi Soik ini yang harus ditelusuri mendalam oleh Polda NTT. Saya kira itu catatan kami dari fraksi Nasdem Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi juga ini namanya, keren sekali, Pak. Pakai istilah bahasa Latin pula tadi ya. Top, mari kita. Ya. Berikutnya dari PKB, siap-siap perwakilan PKS. Ya, ini dia, ini roti Pak. Pak Hasbiolo ini rombongan roti dengan saya, rombongan timur, sama-sama dari Jakarta Timur dengan saya Pak. Silakan, silakan Ci. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan juga para anggota Kapolda NTT dan Kapolda Sulteng. Saya langsung aja, istilahnya kalau dalam bahasa Betawi itu ada istilah apa? Biar cepat, biar itu apa kedua? Biar cepat aja udah lah. Begini yang pertama polisi itu tumpuan harapan penegak hukum. Tidak boleh polisi itu semenang-menang. Karena garda terdepan, di antara garda terdepan hukum kita adalah polisi. Kalau saya melihat tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Saras, itu hati kita sangat tersenyum. Beliau memperjuangkan sudah sekian tahun, tapi nyatanya, dan Pak Rudi Soik, perjuangan beliau itu, kalau menurut pandangan kami, beliau sangat konsen untuk menegakkan hukum, untuk memperbaiki di dalam polisi itu sendiri. Saya langsung saja, pertanyaan saya ini, apakah patut orang seperti saudara Rudi Soik yang sudah berjuang sekian lama itu hanya kesalahan berkaraoke tapi dipecat, Pak. Padahal ada banyak kesalahan yang berat, tapi hukumannya hanya dimutasi. Ini singkat Ketua, dikit lagi Ketua, satu lagi. Izin Ketua. Mainkan. Iya, izin Ketua. Yang Kapolda NTT belum selesai. Yang saya ada prasangka buruk di sini, Pak. Jangan-jangan ini Kapolda untuk menjaga BBM, penyelundup BBM. Jadi bukan soal etik di sini. Ini yang saya tegaskan, kasihan Pak kalau sampai BBM itu, penyelundup BBM itu, saya yakin ada oknum yang lebih besar di belakang ini, mafia BBM. Terima kasih Ketua. Terima kasih, luar biasa. Ini kasih apus khusus nih, Jakarta Timur nih. Pak Kapolda, ini kita tidak dalam rangka debat kusir atau beracara kayak di persidangan, nggak apa-apa. Kalau saya lihat semangatnya teman-teman ini sama semua. Tidak ada yang ingin mendiskreditkan institusi Polri, tidak juga mendiskreditkan Bapak Kapolda ya, dan permasalahan ini. Tapi kita mencari kebijaksanaan ya, terkait penegakan hukum. Ya, kurang lebih begitu, mungkin ditanggapi masing-masing 5 menit ya Pak Kapolda NTT. Terima kasih kembali Pak Ketua Komisi 3 yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menjawab. Saya kira dari semua atensi dan perhatian dari para senior kami, para anggota Komisi 3 terhadap proses yang dilakukan untuk kasus ataupun kode etik dari Ibda Rudi Soik itu banyak menjadi harapan-harapan kepada kami. Yang pertama, saya menjawab secara umum aja Pak, saya nggak menjawab semua 14 penanya ini. Yang umum saja Pak. Yang pertama untuk Ibda Rudi Soik, ada satu anak kecil bilang kepada gurunya, Pak Guru ini anak ayam yang di tangan saya ini hidup atau mati? Nanti kalau gurunya bilang mati, maka dibuka begini hidup ternyata. Tapi kalau gurunya bilang itu hidup, dimatikan sama dia. Nah, saya akan bacakan kepada Ibda Rudi Soik. Saya tidak tahu Anda siapa, bertugas apa. Saya selaku Kapolda Anda, yang saya tahu adalah Anda melakukan hal-hal yang salah. Hal-hal yang baik saya belum tahu. Tapi dalam hal ini yang masuk ke meja saya, bahwa Anda melakukan sesuatu hal yang dipersalahkan oleh Propam. Kemudian lanjut kepada sidang kode etik, karena menurut PP nomor 1, PP nomor 2 tahun 2003, kalau lebih dari 3, minimal 3 pelanggaran disiplin, bisa di sidang kode etik untuk PTDH. Dan ini sudah sampai di meja saya, Anda sudah dijatuhkan hukuman untuk PTDH, dan sekarang tergantung kepada saya untuk memilih hakim-hakim yang akan memutuskan sidang banding. Memilih sidang banding, komisinya akan saya pilih siapa yang kira-kira tepat. Dan setelah itu mereka punya waktu lagi 30 hari untuk mempelajari memori banding Anda.
dari semua pelajaran yang diberikan ataupun informasi yang diberikan kepada saya, bahwa sebanyak persoalan yang dituduhkan kepada Anda, satu pun belum pernah ada dilakukan tindakan hukum kepada Anda. Belum pernah melakukan penerimaan terhadap tindakan hukum. Silakan, seperti yang saya katakan tadi itu, kalau Anda mau lanjut atau tidak di anggota kepolisian ini, itu tergantung kepada Anda. Ya, saya sampaikan kepada nanti hakim sidang, silakan pertimbangkan dengan baik. Itu satu. Yang kedua, ada apa Pak Beni? Pak, mohon berkenan interupsi. Interupsi terkait yang disampaikan? Yang disampaikan. Ya, silakan. Maaf Pak ya. Saya punya usulan, kalau berkenan, jangan ada penjelasan, jangan ada kontra narasi lagi, kontra argumentasi lagi. Supaya saya rasa tadi tugas kita ini, yang kita minta beliau memberikan penjelasan, kita bisa mengerti. Ya, kemudian dari pihak Rudy Soik juga tadi sudah begitu. Jadi supaya nanti jangan ada bantah-membantah. Yang penting bagi kita sudah paham, lalu kita proses sesuai dengan aturan saja. Itu selesai Pak Ketua. Ya, baik, mungkin maksudnya closing statement saja Pak, closing statement secara umum saja ini Pak. Kami menyampaikan konsistensi, jadi kami akan menyidangkan ulang dengan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh hari ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terhadap isu BBM sama isu TPPO, itu bagi saya selaku Kapolda, silakan Ibda Rudy Soik atau siapa saja yang ada di ruangan ini menyampaikan kepada kami kalau ada isu tentang pemain TPPO, pemain BBM, silakan datang ke saya atau saya akan datangi siapa orangnya, akan kita selesaikan. Karena sekarang ini memang saya sedang membentuk juga gugus tugas bersama-sama dengan PJ Gubernur untuk bisa kami berkontribusi menyelesaikan kasus yang besar ini, khususnya TPPO. Dan ini bukan kasus yang seperti yang kita akan terjadi sekarang, karena ini sudah terjadi sebelum Republik Indonesia ini ada. Orang NTT sudah ada di Malaysia semenjak tahun 1937. Indonesia belum ada. Jadi kami menyelesaikan ini mulai dari akar rumput. Jangan sampai nanti justru sebaliknya yang kami temukan adalah data yang sebaliknya gitu. Jangan sampai kaget gitu. Jadi ini siapa saja yang mempunyai informasi ataupun cerita-cerita ataupun bahan-bahan baik itu pemain TPPO maupun pemain BBM, saya akan datang untuk menjemput bola. Kita selesaikan dan saya akan bertekad karena memang saya ditugaskan Kapolri di NTT, salah satu tugasnya adalah untuk TPPO dan BBM itu. Oke, cukup. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.